Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Umam, peserta Latsar CPNS tahun 2022 di lingkungan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Angkatan 4, Kelompok 3. Saya ahli pertama perawat di RSUD Mursyid Ibnu Syafriuddin. Saya akan menjelaskan tentang agenda 3 manajemen ASN dan Smart ASN. Isu yang ada di RSUD Mursyid Ibnu Syafriuddin. Yang pertama, penulisan medical record masih manual. Penulisan medical record masih manual dengan menggunakan paper. Ini belum sesuai dengan tujuan smart governance dan akan menghambat pembentukan sumber ASN yang mengerti IT dan bahasa asing. Tentunya penggunaan IT dan bahasa asing. Smart governance dengan literasi digital yang teknologi berkemajuan teknologi dan komunikasi sudah harus bisa beradaptasi dengan medical record EMR, electronic medical record. Electronic medical record ini berfungsi untuk menciptakan kemajuan terkait teknologi dan berdampak pula pada kemajuan rumah sakit jika memang terjadi bencana. EMR atau electronic medical record bisa tersimpan dengan baik. Yang nomor 2 ada masih rendahnya ketepatan identifikasi pasien. Ketepatan identifikasi pasien diperlukan untuk menciptakan pelayanan mutu yang berkualitas dan pembentukan karakter ASN yang memiliki integritas. Ketepatan identifikasi pasien adalah meningkatkan mutu pelayanan keperawatan guna meminimalisir resiko terjadinya kesalahan. Yang ketiga, kepatuhan cuci tangan 5 moment masih rendah. Ini penting untuk seorang perawat memiliki kepatuhan dalam bekerja untuk profesionalitas. Kepatuhan cuci tangan adalah prosedur yang memang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit antar pasien atau perawat antar pasien. Sehingga ketika kita tidak melakukan cuci tangan, maka kita sudah merugikan pasien. Cuci tangan pula adalah bukti profesionalitas kita dalam bekerja. Yang keempat, adalah kurangnya penggunaan komunikasi efektif menggunakan SBAR atau Situation Background Assessment dan Recommendation. Penggunaan komunikasi efektif akan meningkatkan tingkat hospitality. Ini terkait tentang pelayanan. Penggunaan SBAR dalam komunikasi yang efektif akan mempermudah pemahaman antar sejawat, antar lintas sektor, sehingga komunikasi SBAR ini diperlukan untuk pelayanan keperawatan. Isu yang kelima adalah terbatasnya tong sampah infeksius dan non-infeksius. Guna menciptakan lingkungan yang bersih nyaman untuk pasien, kita perlu membedakan sampah menjadi 2 jenis, infeksius dan non-infeksius di rumah sakit. Guna terpisah limbah medis dan bukan non-medis. Yang keenam, yaitu isu kurangnya ketepatan 6 benar obat. Ketepatan benar obat adalah untuk mencegah terjadinya resiko kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien. Lalu bagaimana sih dampak yang akan terjadi ketika isu-isu itu tidak terselesaikan dengan baik? Yang pertama, menurunnya kualitas pelayanan. Tentu saja pelayanan akan menurun, kualitas rumah sakit juga akan menurun karena secara standar dan prosedur tidak dilakukan. Yang kedua, ada tingkat kepuasan pasien menurun. Pastinya ketika tidak sesuai standar, maka dampak yang akan terjadi adalah penurunan kepuasan pasien. Dan yang ketiga, terjadinya kesalahan yang merugikan pasien. Ketika kita salah mengidentifikasi pasien, ketika kita salah menggunakan komunikasi, ketika kita salah memberikan obat, ini akan terjadi fatal. Karena apa? Karena pasien akan dirugikan. Yang keempat adalah penurunan bor akibat ketidakpercayaan pasien. Ya, pasien-pasien akan beralih ke vaskes-vaskes yang lebih percaya, memang vaskes-vaskes swasta. Yang kelima adalah pasien beralih dari vaskes yang lebih berkualitas. Tentu saja, ketika kualitas kita menurun, maka secara tidak sadar orang-orang yang tidak lagi berkunjung lagi ke rumah sakit Ibnu Mursyid Syafriuddin. Sehingga kualitasnya perlu kita tingkatkan, isunya perlu kita selesaikan. Lalu siapa saja sih pihak yang akan terdampak ketika isu itu tidak kita selesaikan? Yang pertama, ada pasien dan klien. Apa sih pasien dan klien? Tentu saja ketika isu ini tidak diselesaikan, pasien dan klien akan selalu bertambah.
Pasien akan dirugikan karena tidak sesuai standar. Yang kedua ada perawat. Perawat ini karena profesionalitas perawat jadi turun. Tidak profesional sehingga turun, kompetensinya juga akan turun. Rumah sakit juga akan berdampak pada apa? Akan menjadi sepi, pengunjung tidak ada, sehingga pemasukan pelayan rumah sakit tidak ada pemasukan. Yang terakhir yaitu pemerintah. Masyarakat tidak percaya lagi dengan pelayanan pemerintah, karena seharusnya kita mampu menjaga nama baik ASN, negara, dan bangsa. Dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas kinerja kita untuk masyarakat bisa percaya kepada kita, untuk masyarakat bisa percaya lagi terhadap pelayanan negara. Baik, di sini saya akan mengkaji lebih dalam terkait isu yang tadi, lalu akan kita pakai tepisan, pakai USG. Berdasarkan Undang Konvensi yang efektif ini di peringkat 6, kepatuhan cuci tangan ini di peringkat 1, kurangnya tong sampah infeksius dan non infeksius di peringkat 4, pemulihan penulisan merah masih manual di peringkat 2, hasilnya kata pada identifikasi pasien di peringkat 5, dan kurang tepatnya teknik benar obat di tingkat 3. Baik, di sini saya mengangkat tentang masih kurangnya kepatuhan pasien dalam cuci laka 5 moment. Di sini saya akan mengkaji, menganalisa dengan Fishbone, ada sebab dan akibat. Sebabnya apa? Ada supplier, yaitu kurangnya SDM, skill, kurangnya pengetahuan, kesadaran pentingnya cuci tangan. Ada sistem, kurangnya pengawasan dari atasan. Ada surroundings, kurang tersedianya hand crab di setiap ruangan. Akibatnya apa yang terjadi? Kepatuhan cuci tangan 5 momen masih rendah. Lalu apa sih rekomendasi untuk kita menyelesaikan core isu kepatuhan cuci tangan 5 momen yang ada di rumah sakit? Yaitu memberikan edukasi tentang langkah dan 5 momen cuci tangan kepada perawat. Tentu saja dengan peningkatan pengetahuan akan meningkatkan kesadaran. Ketika kesadaran meningkat, akan meningkatkan sebuah kepatuhan. Lalu langkah-langkahnya bagaimana? Untuk kita memberikan edukasi tentang langkah dan 5 momen cuci tangan kepada perawat. Yang pertama, melakukan konsultasi rencana kegiatan pada mentor dan atasan. Yang kedua, membuat pamflet terkait cuci tangan, membuat SAP cuci tangan, membuat jadwal edukasi dan dokumentasi. Rekomendasi yang kedua yaitu membuat poster cuci tangan sebagai promosi kesehatan. Melakukan konsultasi rencana kegiatan pada mentor dan atasan, membuat poster, menempelkan poster pada tempat yang strategis, membuat dokumentasi. Diharapkan dengan promosi kesehatan ini timbul adanya kesadaran dan pengetahuan bertambah bahwasanya memang cuci tangan itu penting untuk dilakukan. Yang ketiga, memberikan masukan arahan untuk diadakannya monitoring kepatuhan cuci tangan, melakukan konsultasi kepada atasan dan memberikan saran terkait masalah ini. Monitoring diperlukan untuk mengetahui, mengevaluasi bagaimana dampak, bagaimana kerja yang sudah kita lakukan, dan apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang kita perlu pertahankan, dan apa yang harus kita buat. Baik, kesimpulan pada hari ini yaitu karakter ASN harus terbentuk mulai dari profesional, integritas, nasionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, hospitality, networking, entrepreneurship, sehingga menjadi ASN yang berkarakter. Mencuci tangan dengan 5 langkah adalah hal kecil yang harus dilakukan untuk menciptakan kualitas pelayanan perawatan yang baik, pelayanan berkualitas dari SDM yang profesional, bebas intervensi, memiliki nilai dasar, mempunyai etika profesi, dan bebas KRS. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN berakhlak.